substitusi. Merugikan? Apakah sebaiknya dihentikan produksinya atau dipertahankan? Oke, Mbak Dwi, iya betul, gula dengan madu. Apalagi substitusi, substitusi. Betul. Berarti kalau salah satu merugikan, boleh nggak dihentikan, di drop? Kenapa kok dipertahankan, Mbak Anis? Iya. Oke, Mbak Anis, berarti kalau penjelasannya gitu, seperti yang Mbak Anis jelaskan ini, berarti sebaiknya yang merugikan itu dihentikan dan yang tidak merugikan dipertahankan. Oke, benar teman-teman tadi penjelasannya, karena karena kalau kita menghentikan yang satu masih ada ganti yang lain, jadi tidak akan mengurangi keuntungan kita. Semua mungkin konsumen kita akan pindah ke produk satunya. Oke, sip. Itu ya. Nah, kalau contoh yang ini ada barang A, B, dan C dengan rincian biaya dan laba sebagai berikut. Kalau dilihat dari halaman 526, labanya si A 150, si B 230, dan C rugi 45. Oleh karena itu, kita sudah tahu kan kalau C itu rugi, apakah kita harus menghentikan produk C? Nah, untuk lebih jelasnya dibaca kelanjutan ceritanya. Jadi dengan rincian biaya dan laba rugi tersebut, perusahaan memutuskan untuk menghentikan produk C. Meskipun perusahaan kehilangan 10 juta margin kontribusi, namun dapat menghemat 45 juta kerugian dengan menghentikan produksi C. Manajer pemasaran mengatakan bahwa apabila produksi C dihentikan, maka penjualan A akan menurun 10, B akan menurun 8. Hal ini dikarenakan produk C adalah barang komplementer bagi produk A dan produk B. Banyak pelanggan yang membeli produk C sekaligus membeli produk A dan produk B pada saat yang sama. Oke, jadi kalau balik lagi, pertanyaan saya, barang komplementer itu apa sih? Contohnya? Oke. Komplementer itu sebagai pelengkap produk yang lain. Contohnya, kalau di sebelum-sebelumnya yang sudah kita pelajari, kopi dan pisang goreng. Ngopi ndak ada pisang gorengnya, kurang nikmat, jadi mendingan saya pindah ke warung lain aja, kayak gitu. Kalau warung ini cuma nyediain kopi, dulunya nyediain pisang goreng tapi sekarang nggak lagi, ya sudah saya pindah ke lain warung aja, ya berarti kan
penjualan kopinya juga akan menurun kalau pisang gorengnya dihentikan. Seperti itu. Ini terjadi pada si produk A, B, dan C. Pada awalnya, manajemen atau manajer direkturnya berkeinginan untuk menghentikan si C karena dia merugikan. Tapi ternyata kalau menghentikan si C, si A dan B penjualannya akan menurun. Oh tidak, itu tidak benar. Oleh karena itu, kita akan cari tahu seberapa besar penurunannya dan apakah kerugiannya akan lebih besar lagi kalau si C ini dihentikan. Iya, betul Mbak Anis, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat tabel. Sebelum kita lihat tabel di halaman 527. Sebelumnya, menghentikan produk C akan menurunkan total pendapatan penjualan sebesar 264. 50 untuk produk A, karena kan produk A turun 10%. 10% dari 500 juta dan 8% dari 800 juta. Serta karena produk C nggak ada, maka ditambah 150. Jadi 264 itu dari 50 juta ditambah 64 juta ditambah 150 juta. Oke, 264. Bisa dipahami? Kemudian kos variabel juga akan berkurang. 10% dari 250, 8%, karena kan penjualan berkurang, berarti kan kos variabel juga berkurang karena produksinya lebih sedikit. Oke, kos variabel itu tergantung seberapa besar kita memproduksi. Kalau produksinya banyak, kos variabelnya banyak. Kalau turun, berarti dia juga ikut turun. Kos variabel turun sebesar 203.400. Ini dari barang produk A, produk B, dan produk C. Sehingga ringkasannya ada di tabel itu. Penjualannya sebesar 1450. Ini ada dipertahankan, ada dihentikan. Kalau dipertahankan berarti total seperti yang di tabel 526, 1450, cost variable 870, marginnya 580. Kemudian ada cost tetap, ada cost ada iklan 30, ada gaji 112, sehingga totalnya 1420. Di sini tidak diberikan atau tidak dimasukkan penyusutan. Oke, penyusutannya nggak dimasukin. Dong. Juga cost tetap. Jadi oke, kalau kita ngomongin alternatif, cost depresiasi, cost tetap, dan cost yang tidak relevan tidak usah dimasukin. Oke, karena cost-cost ini tidak relevan atau tidak kita gunakan untuk mengambil keputusan dari alternatif-alternatif tersebut. Oleh sebab itu, yang ada di sini cuma penjualan, cost variabel, cost tetap langsung. Sehingga jika dipertahankan laba operasinya 438. Kalau dihentikan, jumlah penjualannya 1186. Dari mana itu ada note angka 1 di atas. Dari 1450 dikurangi 264. 264 tadi kan sudah kita hitung pengurangan kalau kita mengurangi atau kalau kita menghentikan produksi C.